Gerak lurus. Hai teman-teman, saya Rizky Aldi dan di sini saya ingin menjelaskan materi tentang gerak lurus. Gerak lurus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau juga bisa dibilang GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita membahas GLB dan GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering dipakai dalam gerak misalnya jarak, yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda, dan perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Oke teman-teman, sekarang kita bahas GLB. Sesuai namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap atau percepatannya 0. Besarnya kecepatan ditulis dalam persamaan V sama dengan S per T. Dengan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, S perpindahan, satuannya meter, dan T waktu, satuannya S atau sekon. Pada GLB ada dua jenis grafik. Grafik antara kecepatan terhadap waktu dapat ditunjukkan oleh grafik berikut, dan grafik jarak terhadap waktu digambarkan dengan grafik berikut ini. Contoh gerak lurus beraturan yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari adalah kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Oke, selanjutnya kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Artinya gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Berikut ini persamaan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, Vt sama dengan V0 plus A kali T. Yang kedua, S sama dengan V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat. Dan yang terakhir, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Dengan Vt adalah kecepatan akhir dalam meter per sekon, V0 kecepatan awal juga dalam meter per sekon, dan A percepatan juga dalam meter per sekon, T waktu dalam sekon, S perpindahan satuannya meter. GLBB dapat digambarkan dengan tiga buah grafik. Pertama, grafik percepatan terhadap waktu. Kedua, grafik kecepatan terhadap waktu. Dan ketiga, grafik jarak terhadap waktu. Adapun contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama, pesawat lepas landas, dan kedua, berkendara di jalan menurun. Berdasarkan arahnya, GLBB kita dapat kelompokkan menjadi dua, yaitu pada arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan ditandai dengan kecepatan yang bertambah. Benda juga dapat mengalami perlambatan ditandai dengan kecepatan yang berkurang. Sedangkan pada arah vertikal, terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Supaya lebih paham, mari kita bahas contoh soal berikut. Dari soal, kita ketahui kecepatan atau V sama dengan 36 km per jam. Perhatikan terlebih dahulu satuannya. Satuan kecepatan dalam sistem internasional adalah meter per sekon. Jadi, kita ubah dulu satuan kecepatan dalam meter per sekon. 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Dan T sama dengan 10 sekon. Yang ditanya jarak atau S. Kita ingat lagi, persamaan kecepatan yaitu V sama dengan S per T. Sehingga S sama dengan V kali T. Kita masukkan angkanya, S sama dengan 10 meter per sekon
kali 10 sekon sama dengan 100 meter. Maka jarak yang ditempuh Budi adalah 100 meter. Jadi jawabannya A. Oke, untuk soal selanjutnya, sebuah mobil bergerak dari keadaan diam, artinya V0 sama dengan 0. Mobil tersebut mengalami percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Mobil bergerak selama 18 sekon. Yang ditanya, kecepatan akhir mobil. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan persamaan GLBB. Yang pertama, Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Lalu kita masukkan angkanya. Vt sama dengan 0 ditambah 4 kali 18 sama dengan 72 meter per sekon. Jadi, jawabannya adalah D. Oke teman-teman, jelas ya tentang gerak lurus. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa.